Setelah kemarin aku jalan-jalan ke Orbital Dago, nah aku dapat kabar nih kalau ternyata masih ada pameran seni yang gak kalah keren dari seniman yang nyentrik. Aku udah lama sih ngefans sama dia karena karya-karya ilustrasinya yang udah melanglang buana kemana-mana. Nah, kepo kan siapa dia dan seperti apa karyanya? Yuk ikutin terus Rupa-Rupa episode kedua bersama aku, Selin. Halo, tahu nggak sekarang aku lagi ada di mana? Pasti nggak tahu kan? Tahu nggak? Nggak tahu kan? Aku lagi ada di Universitas Pendidikan Indonesia, sebuah kampus negeri yang ada di Bandung. Dengar nih, ada pameran loh di sini. Nah, ada pameran tunggal dari Ameng Choi dengan judul Gemah Ripah Loh Kumuh. Judulnya masa ada kumuhnya, lucu banget. Tapi aku mau lihat nih pamerannya selucu judulnya atau tidak. Let's go. Wah, ini unik-unik banget sih pamerannya. Mending kita langsung aja yuk lihat satu persatu apa aja sih yang dipamerin oleh Ameng Choi di pameran kali ini. Cus. Kayaknya aku tahu ini di mana. Ini kayaknya di sungai karena ada ibu-ibu yang nyuci, terus ada dede-dede yang sedang menjongkok ya. Terus juga ada, bentar. Kayaknya aku tuh pernah deh lihat ini tuh di keseharian kita. Kalau nggak salah, kalau misalnya lagi naik mobil nih, Ngeng. Terus kayak lihat kanan, kayaknya aku pernah melihat pemandangan ini deh. Tapi ada yang lebih menarik dari itu. Lihat setiap karyanya ini, karya dari Ameng Choi ini ada narasinya gitu loh, kayak ada teksnya gitu. Kayak komik nggak sih? Hai Selin, oh my god. Hai Kak. Terima kasih loh udah datang, gila. Sama siapa aja nih? Sendiri aja. Sendiri aja, apa Tapi kabar? di sana ada Rupa-Rupa yang Wow. menemani aku. Oke, waduh, thank you ya udah datang nih. Iya Kak, sama-sama. Betul. Ini gimana nih? Ada kesempatan apa nih? Oh ya, mumpung Kak Ameng di sini ya, Ya. aku mau bertanya beberapa pertanyaan nih. Boleh, boleh. Boleh ya? Betul. Aku mau nanya nih, kenapa ini tuh judulnya Gemah Ripah Loh Kumuh? Ya, sebetulnya itu terinspirasi dari apa namanya? Slogan Gemah Ripah Loh Jinawi. Nah, yang punya definisi kekayaan alam. Jadi kayak menggambarkan kesejahteraan, terus sesuatu hal yang makmur. Namun aku coba kontradiksiin. Jadi Gemah Ripah Loh Kumuh. Artinya yang memang istilahnya apa ya? Menggambarkan sisi kekumuhan. Oh ya. Ya, betul. Oke. Betul. Kayak gitu, Shelin. Bener. Terus juga nih Kak, ini mohon maaf kan kayak di Bandung nih ya, soalnya aku tuh kayak Masa sering sih? lihat aja gitu, kayak pemandangan kayak gitu sering lihat kan, kayak Benar, misalnya benar, lagi benar, jalan kemana nih, terus lihat kayak kanan deket sungai, apalagi yang sungai itu. Yang sungai? Iya, sering tuh lihat tuh. Iya, Kalau iya, nggak iya, lewat gang pasti ada Benar. tuh anak-anak yang main bola kan ya. Yap. Nah itu mau tahu ini inspirasinya dari Bandung daerah mana nih ya, Betul, Kak? sebetulnya latar dari kekaryaan ini semua tuh aku ngambil dari satu kawasan di kota Bandung, Shelin. Oke. Ada satu kawasan yang terkenal banget, kawasan padat penduduk. Padat Yaitu penduduk? Betul, kawasan yang namanya kawasan Cicadas. Oh Cicadas ya? Cicadas. Betul. Oke. Jadi Cicadas itu satu kawasan yang ada di pusat kota ya, tengah kota sih sebetulnya ya. Iya. Jadi aku nggambarin tentang kekumuhan dan suasana ya, bisa dikatakan suasana. Kebanyakan aku ambil beberapa ilustrasi dan interaksi sosialnya yang coba aku riset langsung ke lapangan kayak gitu, Shelly. Oh begitu. Betul. Terus juga nih Kak, aku mau nanya, Yap. ini tuh kan maksudnya nih orang-orang lagi melakukan kegiatan mereka ya. Ya, betul. Terus ini Kakak gambarnya kayak, Bu, diam dulu Bu, situ Bu, saya mau gambar. Atau gimana nih gitu, kan bingung ya aku ya. Sebetulnya ada beberapa tahap dulu ya. Maksudnya pengen aku terangin ya sedikit. Boleh. Jadi di dalam proses project ini aku riset sedikit ya, bisa dikatakan apa ya, riset langsung ke lapangan gitu. Ngelihat ambience-nya, terus interaksi sosialnya kayak gimana, orang-orangnya misalkan ya.
ya studi figurnya kayak gimana kayak gitu. Aku coba nerapin sih sebetulnya hal-hal yang sifatnya emang dekat dengan kawasan itu gitu. Nah sebetulnya Ya. akhirnya kebanyakan karya-karya yang aku buat tuh merekayasa ulang sebetulnya apa yang saya rekam di pengamatan gitu. Ya udah sebetulnya ini ilustrasi yang nggak ada terjadi di sana, tapi memang Tapi sering terjadi ya. iya beberapanya memang kegiatannya gitu ya. betul beberapanya aku lihat langsung kayak gitu karena memang ada teman juga beberapa yang tinggal di sana dan kebetulan aku bisa jadi ngambil sumber-sumber juga orang yang nongkrong tuh kayak gimana misalkan yang begini terus ada ibu-ibu yang ada memang ibu-ibu yang gini tapi aku nggak foto langsung gitu untuk jadi referensi untuk aku gambar sebetulnya. Berarti Jadi itu ini direkam di otak ya? ya betul. Lalu Jadi kayak diimplementasikan. betul. Wow. Tapi sebetulnya aku bikin catatan gitu ya, misalkan pengen gambarnya, ilustrasinya dengan adegan seperti ini gitu, misalkan terus ada yang mana gitu. Ya intinya poin-poinnya aja sih sebetulnya. Terus lebihnya ya mengembangkan sendiri sih sebetulnya. Keren Kayak ya, gitu Shell. keren ya, kayak. Baik lagi ke Cicadas. Cicadas. Cuy Cicadas. Iya. Kenapa sih harus masyarakat di Cicadas? Apa emang tertariknya kenapa harus ke Cicadas gitu? Apakah Ameng Ya. orang Cicadas mungkin? Aku sebetulnya bukan orang Cicadas. Oh, bukan. Tapi waktu SMP aku sempat punya banyak temen di sana kebetulan ya. Terus SMP tuh deket waktu dulu SMP 14 Bandung. Nah jadi teman-teman di antara aku tuh kebanyakan beberapanya sebagian ada yang tinggal di Cicadas. Nah makanya suka main lah gitu abis pulang sekolah gitu. Terus ngelihat mereka ikut nongkrong. Jadi memang tahu sih sebetulnya sebagian kecilnya gitu tentang interaksi sosialnya seperti apa gitu keadaannya gitu. Kayak misalkan aku juga ngalamin misalkan apa ya kayak pemalakan kayak gitu sempet ngalamin lah terus ngelihat yang berantem gitu Pasti itu mah. pasti makanya memang nuansa itu yang sebetulnya aku pengen coba angkat sih sebetulnya gitu ya ketimpangan sosial gitu interaksi sosialnya juga terus kesenjangan sosialnya juga ya mungkin tagline si Kumuh itu kayak ngegambarin itu sih sebetulnya gitu tentang apa yang aku rasain gitu. Lebih ke mengimplementasikan apa yang Benar, dirasakan, sure. apa yang direkam gitu ya. Yap. Terus ini kenapa harus hitam putih? Hitam putih ya. Hidak berwarna, ini kenapa ini? Karena esensi dalam hidup kan dua sisi apa ya? Dua sisi yang satu sama lain berbeda, hitam dan putih, kanan dan kiri, hidup dan mati gitu. Aku pikir itu secara filosofisnya emang apa ya? Dari dulu kecenderungannya aku gambarnya kayak gini terus dari 2004 kali ya. Yap, dari 2004 udah seneng ngolah pakai tinta Cina gitu. 16 tahun yang lalu. 16 tahun ya loh, oh my Oh god. wow. OMG. Udah seneng jadi media itu tuh media yang kayaknya sih ya itu udah aku bisa kendaliin gitu. Emang udah melekat aja dari diri gitu. ya melekat. Walaupun belepotan gimana tetap sampai sekarang gitu tetap aja seneng aja gitu. Udah terbiasa gitu. Gitu. Terus emang Kak Ameng sendiri emang cita-citanya mau jadi seniman nih gitu atau gimana gitu atau dulu ada cita-cita? Nggak kebayang sebetulnya Nggak kebayang. pengen jadi Oh, ya. seniman. Nggak kebayang. Wow. Soalnya gini, ada stigma waktu kecil gitu, waktu masa remaja sebelum sekarang udah lulus kuliah gitu. Jadi ada stigma ngapain jadi seniman gitu. Kayaknya suram banget gitu hidupnya gitu. Kayak gitu, ada perasaan kayak gitu, tapi ya so far kenapa ya akhirnya jadi menekuni ini terus gitu. Ternyata passion aku memang kayaknya di sini gitu. Ya istilahnya udah lewat 10 tahun gitu. Oh my god. Jadi 10 tahun lama seneng ya. aja gitu. Intinya kalau kenapa harus cita-citanya jadi seniman nggak ngerti juga gitu. Kayak udah Tiba-tiba panggilan gitu. aja gitu. Kang Ameng menjadi seniman gitu panggilan. God. Jangan. Jadi mundur lagi. Ya. Terus siapa sih seniman inspirasinya Kak Ameng? Kayak, Ya. wah gila nih seniman keren banget nih gitu. Dari dulu sebetulnya ada beberapa seniman yang sering aku pelajari ya tentang pola pikirnya, terus gaya karyanya gitu. Tapi so far yang aku kerucutin sekarang tuh ada kurang lebih ada 3 sih sebetulnya. Yang pertama Raymond Pettibon itu
seniman drawing dari Amerika Serikat. Kebanyakan juga dia menggunakan teknik-teknik yang mirip yang apa saya gunakan juga, pakai tinta gitu kan, terus pakai akrilik juga kadang-kadang gitu, terus agak warna, dan tema-temanya juga tentang interaksi sosial dan kesenjangan sosial yang ada di sana. Ya kayak Raymond Pettibon juga apa ya, dia dekat sama skena punk kayak gitu. Jadi udah sering beri kontribusi untuk gimmick-gimmick poster kayak gitu. Terus yang kedua ada almarhum Onong Nugraha, itu juga salah satu ilustrator hitam putih juga, tapi dia lokal kalau Onong Nugraha, betul. Karya-karyanya mengangkat ke tema keseharian juga, gitu. Itu juga yang akhirnya aku ngerasa, oh ada juga ya yang mewakili keseharian misalkan masyarakat lokal gitu. Nah karya-karyanya Onong Nugraha tuh kalau bagi aku inspirasi paling dekat, karena memang rata-rata si karya-karyanya ngegambarin tentang orang-orang Priangan misalkan, orang Sunda kayak gitu. Nah itu yang menjadi menarik. Yang terakhir ada Tisna Sanjaya. Nah itu juga salah satu seniman yang kalau bagi aku juga sangat kuat gitu ya, secara sikap di karyanya gitu. Tema-temanya lewat lingkungan kayak gitu, terus ngerespon dan mengkritik tentang kebijakan pemerintah kayak gitu lewat karya gitu. Aku seneng, jadi ketiga ini memang punya keunikan masing-masing gitu, yang akhirnya itu nggak tahu ya, so far jadi spiritnya aku serap terus gitu. Waduh. Gitu Shell. Apa kata? Say. Terus nih aku mau nanya, selain hitam putihnya yang udah dilihat, kenapa ada teks-teksnya? Untuk teks. apa ini teks-teksnya? Tadi kan aku sempat baca kayak agak harus berpikir dulu ya, harus diproses ya sama aku mah ya gitu. Kenapa gini harus ada teks? Kalau dari sejarahnya sebetulnya awal mulanya memang senang bikin gambarnya aja dulu. Tapi beranjak ketika mulai terus eksplorasi gitu ya di studio, udah mulai ketahuan nih, wah pengen nambahin apa. Nah termasuk teks. Tapi justru kehadiran teks di sini juga nggak krusial yang menjabarkan gitu secara harfiah si karya gitu Shelin. Tapi aku kayak ngerangkai kalimat-kalimat yang ada di teks itu kebanyakan lebih metafor gitu, perumpamaan gitu, agak sedikit kayak puisi tapi enggak gitu, kayak gitu. Jadi ya deket ke metafor sih sebetulnya si teks-teks itu. Jadi kalau ngelihat sebetulnya bukan komik. Iya, atau bukan, tadi tuh aku pas datang kayak, ini harus dari mana ya? Oh ternyata beda-beda gitu. Beda-beda. Gitu. Jadi ini satu kekayaan nggak kesatuan semua gitu, punya. Jadi semuanya berdiri sendiri aja. Iya. Begitupun teks gitu. Terus aku baca yang ini juga kayak, oh iya bener nih ya, kayak anak muda banget nih ya gitu kan. Iya. Ayo lebih menjadi gembira gitu. Betul. Jadi memang tendensinya nggak ke situ sih. Maksudnya bukan menjabarkan harfiah gambar gitu. Iya. Gitu. Terus juga nih berkesenian menurut Kak Ameng itu gimana sih? Berkesenian, intinya sih kalau versi aku berkesenian tuh esensinya ya memang memproduksi karya ya. Terus kita juga senang bereksplorasi juga ya dengan apapun mediumnya gitu. Medium kan banyak ya. Iya. Jadi teman-teman kalau yang senang berkarya itu intinya yang berkesenian itu pasti memilih medium gitu untuk dia create sesuatu gitu. Terus ya aktif berpameran mungkin ya, atau membuat sebuah agenda showcase atau apa gitu. Itu penting sih untuk aktualisasi keseniannya dia gitu. Gitu sih. Oke. Ini kan mungkin pemirsa dari Rupa-Rupa nih kepo nih mau lihat-lihat karyanya Kak Ameng. Harus follow kemana ini teh? Kemana? Kemana? Haredang. Alah. Sebetulnya tinggal lihat-lihat aja di di Instagram saya @amengcoy. @amengcoy. Ya sebetulnya postingannya nggak karya aja sih gitu ya. Ya keseharian pribadi saya juga, tapi nggak banyak juga sih. Tapi rata-rata pengennya sih karya semua gitu ya. Cuman ya banyak campur aduk juga, ya udahlah gitu.
Sementara ini portonya di situ. Sementara ini Iya, ya. pengennya sih punya website kali ya. Insya Allah mendatang lah itu mah. Amin. Semoga ya didoakan ya. Semoga. Semoga. Jadi ini buat pemirsa Rupa-Rupa, kalau yang mau lihat karya-karyanya atau enggak portofolionya dari Yap. Kameng, boleh langsung aja di follow Ameng Coy. Mencol. Ameng Coy. Tuh, Bener di sini Ameng Coy. Oke. gitu sih Aldi. Oh begitu ya kak? Begitu. Cheers ya. Nah buat kamu nih pemirsa Rupa-Rupa yang mau terus ikutin perjalanan aku ke galeri-galeri seni, langsung aja follow dan subscribe Rekam Rupa dan juga Bandung Connects. By the way Kang, aku pengen dong diajar ngegambar. Ayo, Ayo. yuk. Biar bisa kayak gini. Oke. Ayo, udah itu yuk.